Dan Xiao. Aku udah mikir matang-matang. Aku tahu isi hatiku. Aku beneran suka sama kamu. Zhao Dan Xiao, wajah Hong Xiaodo kamu udah merah padam. Kamu masih nggak maju? Ayo dong, Sepeton. Nggak nyangka bos Sao bisa malu-malu gitu. Halo, Bos Zhao ada masalah. Tunangkan Michi Yue kabur. Dia pingsan dibawa ke rumah sakit. aku tahu. Kamu tenang dulu, jangan panik. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kasih tahu Ningxia aja, biar dia yang urus. Sia dia juga kena masalah. Apa? Apa? Maaf, aku harus pergi dulu. Dan Xiao. Maaf, benar-benar maaf. Aku ada urusan mendesak yang harus segera kuselesaikan. Kamu bisa memanggil taksi lain. Itu taksi yang kami pesan. Pak, masih jauh? Kira-kira masih 2-3 km. Kalau tidak macet, beberapa menit lagi sampai. Kalau macet, susah ditebak. Di sini tidak boleh turun. Suiran, kamu sudah cukup belum? Aku beritahu kamu. Aku, Ningxin, pasti akan menemukan seorang pria yang lebih tahu menghargai aku, lebih tahu mencintai aku. Aku pasti akan lebih bahagia darimu. Kamu tunggulah penyesalanmu. Tunggu. Maaf. Nona Ning, kebetulan sekali belum pergi. Di sini susah cari taksi. Bagaimana kalau aku antar kamu sebentar? Terima kasih ya. Hati-hati. Suster.
gadis yang baru dibawa tadi, umur 20-an. Pasien yang jatuh, di mana? Namanya Ningxia. Dia di ruang 213. Terima kasih. Ningxia. Dia bagaimana? Parah tidak? Kepala dan kaki terluka, hasil röntgen baru keluar besok. Baru bisa didiagnosis apakah gegar otak atau tidak. Kak Hauzi. Apa yang terjadi? Siang tadi dia pergi menemui seseorang. Lalu jatuh dari tangga. Sejak masuk ke perusahaan sialanmu itu, Ningxia tidak pernah tenang sehari pun. Kamu keluar. Kak Hauzi, ini tidak ada hubungannya dengan Bos Sao. Lagi pula ini rumah sakit, jangan emosi. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Nanti kalau kakak kedua bangun. Aku akan beritahu kamu pertama kali, oke? Ayo pergi. Bos Sao, Kak Hauzi juga khawatir pada kakak kedua. Jadi agak emosi. Maaf. Bagaimana kondisi Nikyu? Kakak Lu 11 sedang menjaganya. Oke, aku akan pergi melihat dulu. Ayo. Bos Zhao, Bagaimana keadaannya? sudah diperiksa secara menyeluruh, mungkin karena sedih atau kelelahan, sampai terus tidak sadarkan diri seperti ini. Sungguh tak terduga, seharusnya ini komedi. Sekarang jadi tragedi. Tapi lihatlah keadaannya sekarang. Sungguh sangat menyedihkan. Malam ini akan merepotkanmu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ningxia? Sampai sekarang belum juga bangun. Sangat membuat khawatir. Aku akan terus menunggu sampai dia bangun. Tuan Yang, katanya kamu seorang psikolog. Kalau ngobrol denganmu, bisakah menyembuhkan penyakit hatiku? Maaf, dokter yang sudah pulang. Yang sekarang duduk di hadapanmu. Hanyalah seorang teman biasa saja. Nona Ning, kamu tidak perlu gugup. Aku tidak bisa membaca pikiran. Juga tidak bisa menembus seseorang. Antara manusia, hanya dengan saling jujur. Baru bisa saling memahami. Apakah kamu benar-benar bisa jujur pada orang lain? Tentu tidak pada semua orang, tapi setidaknya pada orang yang kusayangi. Aku pasti bisa melakukannya. Misalnya, Sao dan Kiao. Kami berdua teman sejak kecil, di antara kami tidak mungkin menyembunyikan perasaan hati. Kadang-kadang hanya dengan satu pandangan sekilas. Kami bisa menangkap perasaan sebenarnya satu sama lain. Dokter Yang, seperti apa sebenarnya dan Kiao itu? Untuk memahami seperti apa seseorang. Pertama kamu harus memahami, seperti apa dirimu sendiri. Bisa dilihat, Nona Ning adalah orang yang punya cerita. Tapi mungkin kamu sendiri tidak tahu. Apa yang paling kamu inginkan sebenarnya? Misalnya, mengapa kamu menyukai Sao dan Kiao? Ningxin, harumnya menyebar jauh, didengar oleh orang-orang. Nama yang sangat indah, Nona Ning. Apakah kamu percaya ada telepati antara manusia? Hal yang begitu misterius, aku tidak pernah memikirkannya. Jadi kamu pasti seorang gadis yang rasional. Tapi jika terlalu rasional, melihat masalah jadi tidak begitu menyenangkan. Nona Ning, aku justru berharap bisa berteman denganmu. Aku juga yakin aku pasti bisa menjadi pendengar dan penjaga rahasia yang bisa diandalkan. Jika kamu punya masalah yang mengganjal, aku sangat berharap bisa membantumu menyelesaikannya. Terima kasih.
Kamu turun dulu. Ibu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Masih sakit yang sama. Malam hari banyak mimpi dan berkeringat. Gak bisa tidur nih? Kamu sendiri harus hati-hati. Terus lagi. Aku udah batalkan pilihan sebelumnya ke Ningsin. Soalnya aku udah nemu target yang lebih cocok. Bagaimana kabar ibu akhir-akhir ini? Masih sakit yang sama. Sering mimpi dan berkeringat di malam hari. Tidak bisa tidur. Ibu harus hati-hati. Dan juga, aku sudah menyerah pada Ningsin yang sebelumnya dipilih. Karena aku punya target yang lebih cocok, ibu tidak perlu khawatir. Ibu sabar menunggu sebentar lagi. Rencana ini hampir selesai. Sudah bangun. Di rumah sakit. Kakiku sakit sekali. Kakak kedua, kamu jatuh, jangan bergerak. Aku cari dokter sekarang. Dokter. Bagaimana perasaanmu? Kenapa tidak ada yang angkat telepon? Ada apa dengan Siwan? Xia Keslekan. Baik, kami segera datang. Di sini kan? Sia, kamu kenapa? Paman. Bibi, Paman, kalian datang. Kamu tidak apa-apa? Bibi sangat khawatir. Tidak apa-apa. Masih bilang tidak apa-apa? Kamu jatuh parah kemarin, aku sampai kaget. Anak nakal ini. Baru bilang sekarang tentang kejadian kemarin? Sia hidupnya susah. Sejak kecil sudah kehilangan orang tua. Aku sudah berjanji akan merawatmu dengan baik. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa menjelaskan pada ayah dan ibumu? Bibi, jangan sedih. Lihat, aku baik-baik saja, kan? Ibu dan ayah sudah tua, kalau diberitahu nanti khawatir. Lagi pula di sini ada aku dan kakak yang merawat. Apa kata dokter? Dokter bilang, kakak kedua kepala dan kakinya terluka. Nanti dokter datang lagi untuk diagnosa terakhir. Jadi kemarin malam kalian yang menemaninya semalaman? Oh ya kakak kedua, Direktur Sao dari perusahaanmu kemarin datang. Direktur Zhao juga datang.
Aku rasa sejak kamu masuk perusahaan sial itu, tidak pernah ada hari yang tenang. Setelah sembuh, kita langsung resign saja. Ini kejadian tiba-tiba, tidak ada hubungannya dengan Direktur Zhao. Sebenarnya terjadi apa sih? Bagaimana bisa sampai begini? Ayah tidak tahu, kemarin aku dan kakak kedua mengurus pernikahan klien. Ternyata calon suaminya tidak datang, kakak kedua pergi mencarinya. Calon suami itu, entah kenapa tiba-tiba gila, mendorong kakak kedua dari lantai atas. Mikyu itu tahu dia dicampakkan. Akhirnya juga pingsan, acara pertunangan jadi batal. Ngomong-ngomong, Mikyu sekarang gimana kabarnya? Dia udah baik, dikawal sama kakak lu 11. Kamu jangan urusi dia, istirahat yang cukup ya. Jangan mikirin orang lain, cowok sekarang pada jahat semua. Gimana perasaanmu hari ini? Dokter, bagaimana kondisi dia? Cuma kakinya yang terluka, sisanya gak masalah. Istirahat sebentar pasti sembuh. Berapa lama bisa pulih? Apa ada efek sampingnya? Lukanya ini butuh istirahat total beberapa waktu. Cuma butuh sebulan udah bisa sembuh. Nanti juga gak akan ada efek samping. Terima kasih dokter. Dokter, ada yang perlu diperhatikan? Kamu harus kasih tahu kami. Oke. Kamu harus istirahat yang cukup ya. Dikasih obat tepat waktu aja. Oke, terima kasih dokter. Sudah dulu ya. Terima kasih banyak dokter. Sia kecil selalu bilang kabar baik, gak pernah curhat. Dihina di luar juga gak mau kasih tahu kami. Bu, tolong ya. Kedepannya kamu harus lebih jaga Sia kecil kami. Tenang Bu, aku bakal jagain dia 24 jam. Aku bakal rawat dia seumur hidup. Ngomong apa sih? Aku bilang kamu kan cowok. Antara cowok dan cewek, kamu harus lebih aktif dan berani. Kak, aku cuma temennya, jangan dipaksain. Jangan malu-malu. Sia kecil, pagi. Pagi. Bisa gak sih perhatiin etika di tempat umum? Sia kecil, bukan maksudku, kamu ini di depan umum. Sering bersin gitu, harus diubah deh. Sebagai cewek harus misterius dan anggun. Kebiasaan burukmu ini. Aku bisa apa? Hidungku sensitif banget. Cium bau parfum aja langsung. Bau parfum dari aku ya. Pagi bos, pagi. Masuk. Pak Sao, lu 11 minta aku ingetin. Minggu lalu janji makan malam sama si Diwan hari ini. Jangan lupa ya, makan malam ini penting banget. Ngerti. Oke, aku duluan keluar. Aku paling benci kotak makanan murahan,
berbahaya buat kesehatan. Banyak sekali kotak makan. Apa dia mau aku masakin sarapan tiap pagi? Pak Zhao ada masalah ya? Atau capek? Minum kopi Bayer Siger. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang kondisi perusahaan kita begini. Ningxia dan Lu 11 juga tidak ada. Aku yang sementara gantikan kerjaan mereka. Kalau ada apa-apa, silakan suruh saja. Pak Zhao. Oke, aku tahu. Kamu keluar lanjut kerja saja. Paman, Bibi, cepat pulang saja. Kakak, kamu juga pulang. Paman, Tante, kalian pulang dulu saja. Di sini ada aku. Kamu juga cepat pulang. Di sini ada suster yang jagain aku. Masa sih? Kakimu cedera, susah jalan. Bagaimana kalau aku yang temani Xiao-Xia? Tante, siang hari barku sepi. Aku yang temanin. Baik, aku setuju. Kamu yang tinggal. Nanti setelah kerja aku gantian. Oh. Makasih ya. Ke papa. Siwan, jagain kakakmu baik-baik. Ayah. Ayo kita pergi. Cepat, kita pergi. Dah Xiao-Xia. Makasih, ke papa. Hati-hati, aku antar. Istirahat yang cukup. Sekarang ke Tante tenang. Pelan, Bu. Dah. Ziwan, kamu juga cepat pulang. Xiao udah masih nunggu di rumah. Aku gak apa-apa. 2 hari ini kan aku gak di rumah. Mertuaku yang jagain istriku. Kamu istirahat saja. Lagi pula aku di sini temanin kamu. Aku bisa cerita lucu. Aku bisa jadi hiburan buat kamu. Kamu memang penghibur. Pantas Xiao udah suka. Kakak pilih aku jadi penghibur. Itu pilihan terbaik. Oh iya, aku agak khawatir sama Mikyu. Dia dapat tekanan besar. Bisa kuat nggak ya? Bagaimana kalau kamu jenguk? Sekalian bantu Lu 11. Oke, nanti abangnya dateng. Aku langsung ke sana. Oke. Kakak minum dulu. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku suapin. Dasar Suiran. Kayaknya kita emang telat kenal. Kalau aja kita kenal lebih awal, kita nggak bakal muter-muter. Pasti. Semoga kita jadi contoh pasangan yang sempurna. Semoga sukses. Makasih. Sempurna apa? Sempurna apa? Nona, kau tidak tahu malu. Kau berani menggoda pacarku di siang bolong. Minggir. Lulu, apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Aku yang gila? Kau yang gila. Kau malah membelanya. Maaf, awas gua. Tuan Sui, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi yang kau inginkan. Wah Lulu, ini nggak seperti yang kau pikirkan. Bicarakan di rumah nanti. Suiran, lepaskan aku. Sui, ternyata aku buta telah salah menilai orang. Bagus. Kau pikir dengan mobil mewah dan rumah megah, kau sudah sukses? Ku beritahu, kau bukan apa-apa. Suiran, lihatlah. Makanan, minuman, pakaian, semua dariku. Kau pikir kau berhak memperlakukanku seperti ini? Apa hakmu memperlakukan aku seperti ini? Suiran, kau percaya? Aku bisa memberimu semua yang kau miliki hari ini. Dan aku juga bisa mengembalikanmu seperti semula dalam sekejap. Tuan Sui, urusan rumah tanggamu tidak menarik minatku. Aku, Kuo Mehua, tidak pernah dihina sebesar ini. Untuk kerjasama kita, lupakan saja. Bosku, dengar, ini semua salah paham. Ini bukan kerjasama. Bukan, suami, kalian. Kalian sedang membicarakan bisnis? Wang Lulu, teruskan saja ulahmu. Bukan, suami, aku puas sekarang. Proyek besar 50 juta. Hancur karena ulahmu. Aku salah, aku, Hadapi ayahmu sendiri nanti. suami, aku salah, aku.
Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Kau. Terima kasih. Ternyata pernikahan Tuan Sui tidak bahagia. Dan kau juga tidak meraih kemandirian finansial yang kau inginkan. Kau siapa? Dulu karena tidak punya 500.000. Sekarang masih karena 500.000. Membuatmu terpuruk seperti ini. Sayang sekali, Tuan Sui sangat berbakat. Kau ini siapa sebenarnya? Pria harus mandiri secara finansial. Untuk memiliki kepribadian yang mandiri, aku adalah orang yang bisa membantumu. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menghasilkan uangmu sendiri. Pikirkan baik-baik. Hubungi aku. Ketua, rapat sarapan dengan Direktur Chen pukul 8, rapat direksi pukul 9.30. Siang ini, Direktur Li akan melaporkan kepada Anda situasi investasi pasar Asia Tenggara. Jadwal sore ini diubah dulu. Bertemu dengan Dekan Chen dari Institut Desain. Baik. Apa gerakan terbaru Feng Jinyao? Sementara belum ada. Secara permukaan, dia masih sibuk dengan urusan perhiasan Edward dan beberapa negosiasi untuk masuk ke counter department store besar, serta paket citra. Saya rasa kali ini Feng Jinyao pulang ke negeri pasti tidak baik. Perhatikan dengan cermat, dia sedang berbuat apa yang dia lakukan di sekitar kita. Ketua, tenang saja. Ningxin sudah menolak Feng Jinyao. Ningxin adalah gadis yang cerdas dan ambisius. Dia menolak Feng Jinyao. Membuktikan kegagalan hubungan sebelumnya, akhirnya membuatnya sadar pernikahan seperti apa yang paling penting bagi seorang wanita. Tapi Anda tidak takut dia terlalu pragmatis? Dia cerdas dan mampu, latar belakang keluarganya juga cukup bersih. Dibandingkan dengan gadis-gadis dari keluarga terpandang, yang malas dan dimanja. Dia punya kelebihannya sendiri. Lagi pula, kelicikannya itu. Saya masih bisa menanganinya dengan mudah. Yang penting, jangan biarkan Dang Qiao terlalu lama bebas di luar. Sudah saatnya menarik talinya. Saya sudah tua, Blue Bridge International juga membutuhkannya. Partner hidup dan karir sangat mendesak. Mungkin Ningxin adalah tali yang saya pegang. Ketua, selain itu, ada janji dari Ling Fei. Anda lihat, tunda dulu, cari tahu harga dasar mereka. Saya akan ke Hong Kong beberapa hari ini. Tunggu saya kembali. Atur Ningxin untuk menemui saya. Baik, Ketua. Wangi sekali. Istri, kamu bekerja keras. Anak Xia ini biasanya terlihat ceria. Tapi pikirannya berat, juga mengerti. Untuk meringankan beban keluarga kita, dia pindah sendiri lebih awal. Selama ini saya tidak memperlakukannya dengan baik. Manfaatkan kesempatan ini. Saya akan menebusnya. Kalau bukan karena orang tuanya mengalami kecelakaan sebelum ujian, memengaruhinya. Dengan kemampuan Xia, pasti bisa masuk SMA favorit. Dan tidak akan mengorbankan ujian demi kondisi ekonomi keluarga kita. Tahun ini benar-benar banyak menderita. Ini semua salah paman yang tidak punya kemampuan. Sudah berlalu. Mulai sekarang kita akan memperlakukannya dengan baik. Oh ya, malam ini aku akan menemani malam. Makan malam sudah kubuatkan untukmu. Kamu makan sendiri ya. Baik. Bagaimana kalau aku yang mengantarkan? Xia itu perempuan, kamu laki-laki dewasa, tidak pantas menemani dia. Tidak sopan dan tidak nyaman. Benar juga, kamu lebih bijaksana. Istri dan ibu yang hebat. Ah, dasar. Jauh-jauh, sok baik. Ya.
Aku juga mau makan apel, kupaskan satu dong. Minta istrimu saja yang kupaskan. Jujur, aku agak iri padamu. Masih muda sudah dapat istri yang baik. Kakak, iri saja tidak cukup, lebih baik bertindak. Cepat cari pacar, lihat kakak keduaku, dia sangat baik. Kenapa lagi membahas aku? Kakak kedua, lihat kakakku, tampan dan sukses. Kamu cantik jelita, meski tidak sempurna. Menurutku sudah cukup baik. Sekarang kamu memanfaatkan keadaanku yang tidak bisa bergerak bebas untuk mengejek, ya? Hari tersebut tidak ada. Tidak berani, diam saja, mau makan buah atau tidak? Kakak, aku sedang membelamu. Kamu harus tahu siapa kawanmu. Di luar aku hanya ada aku seorang anak. Sejak kecil aku sangat menyukai keluarga yang punya saudara kandung. Katakan, lebih dekat dengan kakak pertama atau kakak kedua? Kakak, pertanyaanmu sangat klise, seperti bertanya pada anak kecil. Lebih dekat dengan ayah atau ibu? Kakak pertama dan kedua sangat berbeda. Kakak pertama dewasa dan tenang. Kakak kedua seusia denganku, lucu dan polos. Menurutku masing-masing punya kelebihan. Aku suka keduanya. Sekarang baru memujiku. Oh ya, kamu tidak pulang begitu lama. Xiaode tidak marah? Mertuaku sedang merawat istriku. Dia sangat pengertian. Kalian pernah bertengkar? Kakak, ini acara wawancara ya? Pertanyaan terus-menerus. Pasangan mana yang tidak pernah bertengkar? Oh ya, bukannya kamu ada urusan di bar? Tidak bisa, orang tuamu dan kakakmu mempercayakanmu padaku, kamu lebih penting. Sakit itu enak, ada yang merawat dan melayani, aku ingin. Terus sakit dan berbaring di sini, tidak perlu kerja. Jangan ngawur, orang baik mana ada yang ingin sakit. Aku juga mau satu apel ini. Mikyu hilang. Apa? Aku cuma menerima telepon sebentar, dia langsung menghilang. Aku pikir-pikir dulu. Sial, jangan-jangan dia naik ke atap. Jangan overthinking, sekarang siapa yang masih bunuh diri? Mungkin dia pergi mencari San Beifang. Atau pulang ke rumah. Jiwan, aku kasih alamatnya, kamu periksa saja. Ok. Dengar, kamu beritahu si Diwen. Mohon maaf, acara makan kita ditunda sampai Rabu depan, ya? Hari ini aku ada urusan mendesak. Rabu depan? Tapi aku sudah pesan tempat di restoran. Kamu mau aku ulangi lagi? Kamu yang bos atau aku yang bos? Tapi lu 11 bilang ini acara makan yang sangat penting. Bos Xiao. San Beifang, aku tahu kamu ada di dalam. Cepat buka pintu. San Beifang. Banyak orang datang mengetuk pintu, ganggu banget. Maaf Bu, tadi berisik mengganggu Anda. Aku mau tanya, penghuni rumah ini? Sudah tidak ada, tidak usah ketuk pintu lagi. Anda tahu mereka pergi kemana? Aku mana tahu, tadi malam bawa koper. Bawa banyak barang, pergi pindah. Sekarang penyewa datang dan pergi seenaknya. Terlalu mudah. Aku mau tanya-tanya. Orang ini berbuat jahat tidak? Punya utang tidak? Banyak orang datang cari dia bergantian. Pagi ini juga ada yang cari, kayaknya ada masalah. Ibu, aku mau tanya. Tadi ada lihat gadis, setinggi ini? Hidungnya agak panjang. Datang, ya? Tidak ketemu orang sampai menangis panik. Oke, aku mengerti. Terima kasih Bu, aku pergi dulu.
Ciwe, ciwe. Halo sayang, ada apa? Oke, aku segera pulang. Selamat datang, Pak. Mau beli bunga? Untuk siapa bunga ini? Biar saya bantu pilih. Pasien. Dia pria atau wanita? Wanita. Dia sudah tua atau masih muda? Kamu jualan bunga atau sensus penduduk? Pak, Anda salah sangka. Saya cuma ingin bertanya lebih jelas, agar bisa bantu Anda memadukan bunga dengan lebih baik. Kalau untuk hadiah gadis muda, bunga anyelir atau gladiol, itu kurang cocok. Wah, ternyata membeli bunga ada aturannya juga ya? Tentu saja. Dari awal lihat, Pak, Anda jarang beli bunga. Kalau untuk hadiah orang yang lebih tua, menurut saya bunga anyelir lebih cocok. Terus? Terus apa? Pak, lebih baik Anda bicara langsung saja. Sebenarnya mau diberikan untuk siapa? Misalnya Anda sedang mengejar seorang gadis, lalu dia sakit. Menurut saya bunga lili paling cocok. Bunga anyelir terlalu kuno, ya lili saja. Saya mau yang besar-besar. Baik, Pak. Silakan tunggu sebentar. Sayang, aku pulang. Xiao Yuan. Aku mencari kamu kemana-mana, kok malah kesini? Aku khawatir terjadi apa-apa padamu. Sayang, kamu sudah pulang. Sayang. Aku tidak sebodoh itu. Xiao De sudah makan. Enak. Sebelum kesini, kamu kemana saja? Aku ke rumah San Beifang mencari dia. Ternyata dia sudah kabur. Lalu aku ingin memblokir kartu bank dan kartu kredit. Ternyata tidak membawa apa-apa. Pasti tidak dilayani. Aku juga tidak punya uang. HP juga habis baterai, sampai ongkos taksi pun tidak bisa bayar. Kebetulan load studio fotomu. Lalu minta Xiao dibayarkan ongkos taksi. Perut juga lapar. Akhirnya istrimu masak mie untukku. Kamu memang hebat. Ternyata kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Yang penting tidak terjadi apa-apa. Xiao Yuan, terima kasih sudah begitu peduli padaku. Inilah akibatnya tidak mendengarkan nasihat orang tua. Sebenarnya orang tuaku selalu tidak setuju aku bersama San Beifang. Aku memberontak dan tidak mau dengar, akhirnya mereka kabur ke luar negeri. Bilang tidak akan pulang, tidak mau melihat dan kesal. Pokoknya tidak bisa mengaturku. Lalu? Sebenarnya aku juga sadar apa yang San Beifang cari dariku. Tapi dia baik padaku, selalu menuruti kemauanku. Memperlakukanku seperti putri. Tapi belakangan ini, dia sering hilang timbul, aku curiga. Dia pasti punya wanita lain di luar. Ini firasat wanita, benar kan? Kamu sudah punya firasat, masih mau bertunangan dengannya? Tapi aku pikir semua orang harus punya hati nurani. Memelihara kucing atau anjing pun akan timbul rasa sayang, jadi aku masih berharap. Coba mengambil risiko. Tapi saat bertunangan, kami berdiskusi tentang daftar tamu. Dia bilang orang tuaku tidak datang. Dia juga tidak mengundang orang tuanya dari kampung halaman. Aku mulai curiga. San Beifang telah mengesahkanmu. Kamu tidak perlu melampiaskan amarahmu pada kami. Berbelit-belit mencari-cari kesalahan. Maaf ya Xiao Yuan, akhir-akhir ini aku sulit makan dan tidur. Hatiku selalu gelisah. Hari itu aku menerima SMS darinya. Hatiku akhirnya tenang, tapi tubuhku malah jatuh sakit. Nona Mi, pakailah baju ini dulu. Terima kasih Xiao De.
Kamu punya rencana apa setelah ini? Kalau suka ya dinikahi, kalau dapat dihargai, kalau hilang ya dilupakan. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Ada urusan, aku pergi dulu. Hati-hati ya. Bisa pinjam 100.000 lagi untuk ongkos taksi? Aku tidak punya uang. Uangku ada di istriku. Cukup? Cukup, Xiao De, aku sangat iri padamu. Suamimu sangat baik. Uang dan baju ini akan ku kembalikan lain hari. Sampai jumpa, bye. Hati-hati ya. Xiao, Bibi, kamu datang. berbaring saja, jangan bergerak. Bibi masak sup kura-kura dengan astragalus untuk menambah protein. Juga menyehatkan ginjal, menguatkan limpa, dan menambah energi. Paling cocok untuk orang yang tulangnya cedera. Terima kasih, Bibi. Ini masakan Bibi yang dibuat seharian. Sup penuh cinta, aromanya sampai ke lorong. Iya, ayo kamu yang suapi. Baik, aku yang suapi. Xiao Xia, Bibi sangat sedih melihatmu seperti ini. Kamu pasti sangat kesakitan. Tidak apa-apa, Bibi. Kata dokter istirahat beberapa hari akan sembuh. Kamu istirahat saja, jangan bergerak. Eo. Wanginya Pelen. enak sekali. Minum yang banyak. Xiao Xi, kakak Xin datang. Kak, bunganya cantik banget. Aduh, maaf ya sudah merepotkanmu. Gak apa-apa, Xin. Aku cuma ikutin permintaanmu. Aku buat menu sup, hari ini sup kura-kura dengan astragalus. Besok sup iga dengan kacang hitam. Gimana? Ibu paling jago. Tante, kamu terlalu berlebihan deh. Kalau aku makan kayak kamu tiap hari, bisa-bisa aku jadi gendut banget. Katanya, 30% pengobatan, 70% perawatan. Cedera tulang butuh 100 hari. Saat pemulihan patah tulang, makanan sangat penting. Kunci penyembuhan patah tulang adalah nutrisi. Xia, dengerin ibu, rawat lukamu baik-baik, oke? Ini apa? Temani tidur. Kenapa? Temani tidur. Kamu mau menginap di sini? Ini laki-laki perempuan sendirian di satu kamar, nggak pantas. Nggak pantas apanya? Kemarin malam juga aku yang nemenin. Nggak usah repot-repot, aku kan ada perawat. Nanti pulang, bawa mereka semua pulang ya. Aku kan nggak sakit parah, nggak perlu ditemani. Iya, kalian pulang saja, pulang. Aku yang nemenin. Tante, nggak usah. Kalian pergi dulu, aku mau nemenin sebentar lagi, nanti pulang. Oke. Ya udah, dengerin ibu, ayo pulang. Oke, Xia, ayo pulang. Hati-hati ya. Aku duluan ya. Sini, makan apel. Makasih, Tante.
Jangan dipikirin, Sia masih muda, belum paham soal perasaan. Kamu harus terus berusaha, aku yakin kamu bisa. Makasih dekangannya, Kak. Tapi aku rasa, urusan perasaan nggak bisa dipaksakan. Aku nggak mau membebaninya. Tapi sekarang Sia sedang sendiri. Jangan-jangan dia suka sama orang lain, kamu nggak sempat ngungkapin. Aku dan Sia teman sejak kecil. Dari TK, kami selalu sekelas atau sekursi. Jujur, nggak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Sejak orang tuanya meninggal, aku merasa merawatnya adalah tanggung jawabku. Jadi selama ini, bagiku yang penting dia bahagia. Lebih penting daripada dia mencintaiku atau enggak. Kamu benar-benar mencintai Sia. Tenang, keluarga kami selalu menganggap kalian berdua jodoh. Tapi, kamu nggak takut dia direbut orang? Kakak, aku mencintai Sia. Sudah menyukainya sejak kecil. Aku bilang, melindunginya adalah tanggung jawab yang lebih besar bagiku. Jika suatu hari dia salah pilih dan memilih orang lain, pria itu harus melewati aku dulu. Xiao dan Kiao, ada apa denganmu? Kenapa sepanjang hari ini kepalaku penuh dengan pikiran tentang Ningxia? Khawatir akan keselamatannya, dan sangat ingin bertemu dengannya. Tapi ketika melihat ada pria di sampingnya, kenapa kau merasa sedikit kecewa dan cemburu? Xiao dan Kiao, sebenarnya ada apa denganmu? Jika benar ada kehidupan setelah mati, aku ingin menjadi bunga di bawah jendelamu. Tidak perlu warna yang indah, tidak perlu aroma yang memikat. Hanya ingin menjagamu dari jauh. Sia, apakah kau marah pada Bibi? Kebaikanmu membesarkanku tak terbalaskan, mana mungkin aku marah. Sebenarnya kau juga bisa, seperti kebanyakan teman seusiaku. Kuliah di universitas bagus, setelah lulus dapat kerja bagus. Tapi keluarga kita tidak mampu membiayaimu sekolah. Bertahun-tahun kau menderita. Sia tidak menderita. Sia yang kehilangan orang tua sangat beruntung. Sia sangat bersyukur dalam hati. Kapanpun dan dimanapun, kalian adalah keluargaku. Aku akan menjaga ikatan ini seperti menjaga nyawaku sendiri. Minum air. Terima kasih. Melampiaskan energi berlebih tidak bisa meredakan kegelisahan hati. Ada yang ingin kau katakan padaku? Perasaanku aneh. Aku perlahan melupakan Sulu. Wajahnya semakin kabur. Melepaskan beberapa obsesi perlahan, belum tentu bukan sebuah kebebasan. Melupakan beberapa hal perlahan, belum tentu bukan sebuah kelegaan. Tapi aku punya perasaan tidak tenang. Hidup memang seperti ini. Sebuah proses yang terus berubah, tapi kapanpun itu, kita tidak boleh menyerah mengejar mimpi, mengejar cinta dan kebahagiaan. Dan Kiao, kau terlalu lama terkurung di masa lalu. Sudah saatnya kau keluar. Hanya saja sekarang aku masih banyak ragu, belum bisa memastikan. Cinta sejati selalu disertai keraguan. Tidak percaya karena kau masih punya harapan. Sepertinya Tuan Xiao sudah mulai jatuh cinta.
Perempuan seperti apa yang bisa melelehkan es di hatimu? Apakah Nona Ningsin yang cantik jelita? Kamu sudah terlalu lama terkurung di masa lalu, sekarang saatnya untuk move on. Hanya saja, aku masih punya beberapa keraguan. Sekarang belum bisa dipastikan. Cinta sejati selalu disertai dengan keraguan. Tidak percaya karena kamu masih berharap, tapi takut untuk memastikannya. Sepertinya si Zhao Dagongzi sedang jatuh cinta. Wanita seperti apa yang bisa melelehkan es di hatimu? Apakah itu Nona Ningsin yang cantik jelita? Ningsi dari segi penampilan memang sempurna. Tapi dia bukan yang aku inginkan. Bukankah Hong Xiaodo selalu menjadi penyemangatmu? Ya, Hong Xiaodo memang selalu menjadi penyemangatku. Namun kenyataannya, dia semakin menjauh dari harapanku. Kalau bukan Ningsin, lalu siapa? Tidak ada yang istimewa, tapi dia sangat bersemangat. Kalau begitu, maju saja. Apalagi yang kamu ragukan? Tidak semudah itu, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jika aku terlalu gegabah, sekali ada kesalahan, aku akan sangat malu. Dalam cinta, ngomongin harga diri hanya menunjukkan satu hal. Kamu paling mencintai dirimu sendiri. Tidak, bukan begitu. Aku hanya takut kehilangan dia. Aku semakin penasaran. Zhao Dagongzi yang selalu merasa istimewa, ternyata juga bisa merasa takut dan tidak percaya diri. Sihir apa yang dia berikan padamu? Cepat ceritakan. Kamu pernah melihatnya di bar Ningxia. Dia sepertinya lebih dekat dengan Hong Xiaodo di hatiku. Itu semacam perasaan yang sulit diungkapkan. Itulah yang aku inginkan. Saatnya aku bertindak. Aku harus mencari tahu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu, Tentu saja aku, jangan lupa aku psikologmu. Aku akan membantumu keluar dari bayang-bayang dan membangun hidup baru. Itu tujuan utamaku. Aku akan membuatkan terapi cinta untukmu. terapi cinta? Aku akan membujuk Ningxia untuk ikut serta dalam rencana pengobatanku ini. Tentu saja dengan alasan bermain peran. Dia akan berperan sebagai pacarmu, membawamu ke dalam mode pacaran. Tentu saja, apapun hasil akhirnya, bahkan jika kalian akhirnya bersama, atau kembali ke titik awal, tidak akan canggung. Lagi pula ini hanya rencana pengobatan. Menurutku ini bisa dilakukan. Lihat saja aku. Suatu hari ketika kamu pergi melihat Ningxia, beritahu aku akan menemanimu. Apa kamu harus selalu menunggu sampai aku tertidur baru mau masuk kamar? Jangan ganggu, tidak lihat aku sedang kerja? Apa kamu benar-benar tidak ingin melihatku? Sudah, cepat tidur. Baiklah. Terserah kamu. Ternyata Feng Jinyao ini ada hubungan dengan Blue Bridge International. Ningxia, Bos Zhao, kamu datang. Halo. sudah lebih baik? Berkat Bos Zhao, aku sudah jauh lebih baik. Ini teman baikku, Yang Liu. Halo. Halo, kita pernah bertemu. Di bar. Hari ini tidak ada yang datang menemanimu? Mereka datang malam ini. Beberapa hari terakhir mereka sangat lelah. Setiap hari datang menemani malam, tapi aku sudah jauh lebih baik.
Itu bagus. Sangat menyesal, karena pekerjaan sampai kamu terluka. Dan bahkan menyusahkan keluargamu. Justru karena aku terluka, setiap hari ada yang merawat dan melayani. Dan tidak perlu ditindas oleh kapitalis. Apa kamu senang tidak melihatku? Aku akan cari dokter dulu, untuk mengetahui kondisi penyakit. Kalian ngobrol dulu. Silakan, silakan. Sama-sama. Lihat kamu pulihnya cukup baik ya. Tapi cedera tulang 100 hari, tetap harus istirahat dengan baik. Kalau tidak, bisa meninggalkan efek samping yang merepotkan. Aku sangat kuat, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kata yang bagus, untuk mengalahkan penyakit, pertama-tama harus mengalahkan diri sendiri. Harus punya keyakinan pada diri sendiri. Masuk akal. Nona Ningxia, kamu tahu kenapa hari ini aku datang menemuimu? Selain sebagai teman baik Sao dan Kiao, aku juga punya identitas penting lainnya. Aku adalah psikolognya. Psikolog? Kalau begitu bos Zhao dia. Ya, dia selalu di tempatku. Menerima terapi konseling psikologis. Menerima terapi? Apa itu parah? Beberapa tahun lalu cukup parah. Hampir tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Setiap hari hanya bekerja dan bekerja. Dia tertutup, dingin, kesepian, tidak punya harapan dalam hidup. Apalagi semangat. Kenapa bisa seperti ini? Ceritanya panjang, sejak kecil orang tuanya bercerai. Waktu itu kondisi keluarganya tidak baik, jadi ibunya bekerja keras siang dan malam, dari sebuah restoran kecil, hingga menjadi Lan Kiao International, seperti sekarang. Bisa dikatakan masa kecil Zhao dan Kiao tumbuh dalam lingkungan, tanpa pendampingan orang tua. Setelah dewasa dia bertemu seorang gadis. Itu adalah cinta pertamanya. Tapi karena penentangan ibunya, mereka berdua pergi jauh. Ke luar negeri, mereka ingin menetap dan berkeluarga di sana. Tapi tidak bertahan lama. Sebuah kecelakaan menewaskan pacarnya. Karena itu Dan Kiao sangat menyalahkan diri sendiri. Dan juga karena hal ini, hubungannya dengan ibunya semakin memburuk. Ya ampun, kasihan sekali. Aku hanya tahu ayahnya pergi meninggalkan rumah. Lainnya tidak terlalu tahu. Lalu bagaimana setelahnya? Setelah itu dia hidup sendirian, sampai suatu hari dia bertemu seorang teman wanita di internet. Mereka berdua di dunia maya, membangun dunia dongeng yang hayal, saling curhat dan bergantung. Kehidupan Dan Kiao saat itu seperti disinari secercah cahaya matahari, perlahan mencairkan gunung es di hatinya. Keadaannya juga membaik banyak, bahkan lebih efektif daripada terapi psikolog seperti aku. Apakah teman online itu begitu penting? Sangat penting. Lalu mereka bertemu, tapi tidak sesuai harapan. Teman wanita di dunia nyata memang cantik mempesona. Tapi dengan Dan Kiao, sangat berbeda dengan bayangannya selama ini. Kesenjangan antara dunia maya dan nyata sangat mengganggunya. Juga membuatnya kehilangan kepercayaan diri menilai kehidupan nyata. Apa separah itu? Aku sangat khawatir dengannya. Penyakit psikologinya belum sembuh total. Dan aku sebagai psikolognya, sementara belum menemukan cara yang lebih baik. Apa yang bisa aku lakukan? Inilah tujuan utama aku menemuimu hari ini. Aku ingin dia merasakan lagi cinta, menghangatkan hatinya, membuatnya benar-benar keluar dari bayang-bayang trauma psikologis. Rasa cinta. Nona Ningxia, apakah kamu bersedia bergabung dalam rencana pengobatan saya? Rencana pengobatan. Saya ingin menciptakan suasana romantis, agar Dan Kiao merasakan kembali indahnya jatuh cinta, membangkitkan gairahnya untuk mencintai lagi, membuatnya benar-benar melupakan kisah sebelumnya. Baru dia bisa kembali hidup normal. Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Jalinlah hubungan cinta dengannya. Apa? Jangan gugup, maksud saya. Kamu bisa berpura-pura jadi kekasih dan menjalin hubungan cinta dengannya. Berpura-pura jadi kekasih?
rencana pengobatan ini. Sudah saya bicarakan dengan Dan Kiao, dia juga bersedia menerimanya. Tapi kenapa memilih saya? Ada banyak gadis lain yang lebih cocok. Saya harus melindungi privasi pasien. Jadi saya hanya bisa mencari dari orang-orang terdekatnya. Dan orang-orang yang dia percayai. Kamu bekerja bersama Dan Kiao. Kamu sangat mengenalnya, dan dia sangat mempercayaimu. Nona Ningxia, kamu adalah gadis yang baik hati. Dan suka menolong. Kamu juga punya cukup kesabaran dan toleransi terhadap Dan Kiao. Jadi saya yakin kamu adalah kandidat terbaik, dan saya juga percaya. Kamu pasti tidak akan menolak saya, kan? Ini, Kalau tidak menolak, berarti kamu setuju ya. Sudah larut, saya masih ada janji dengan pasien lain. Saya pergi dulu. terima kasih. Istirahat yang cukup, semoga cepat sembuh. Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa. Rencana pengobatan. Berpura-pura pacaran. Astaga. Bagaimana ini? Bagaimana? Bagaimana? Dia setuju? Saya yang Liu yang turun tangan langsung. Masa ada yang tidak beres? Dan Xiao. Panggungnya sudah saya siapkan untukmu. Selanjutnya, bagaimana lakonnya tergantung padamu. Kerja bagus. Semangat!